Ya, selamat datang kembali semuanya. Jadi, ini adalah video terakhir atau konklusi dari video-video sebelumnya yang intinya tuh sama menjelaskan kembali manajemen karyawan atau studi kasus yang saya ambil. Perkenalkan kembali ya kalau masih lupa, nama saya Deva Fatan. Oke, selanjutnya adalah silabusnya. Nah, di sini karena ini adalah ruang lingkup secara keseluruhan ya, otomatis di sini penjelasannya lebih detail lagi dari sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya hanya ruang lingkup database, normalisasi, bahkan hanya sampai IRD. Nah, kalau sekarang kita akan menjelaskan kembali apa itu ruang lingkup database, normalisasinya, tipe data dari data-data tersebut, penggunaan key-nya, penentuan tabelnya, relasi, arsitektur, dan sejenisnya. Bahkan sampai ke demonstrasinya. Nah, demonstrasinya pakai dua versi ya, yaitu ada yang prompt atau command prompt, lalu yang kedua adalah versi bukan MySQL ini, maksudnya adalah PHP MyAdmin, lupa diganti. Nah, pertama dulu adalah ruang lingkupnya. Seperti yang dijelaskan di video-video sebelumnya ya, ruang lingkup database-nya ini masih sama, yaitu manajemen data karyawan, yaitu role dan statusnya. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh saya kalau misalkan data karyawan ini sebenarnya sudah jadi, tetapi memang data-datanya tidak detail gitu. Jadi, alhasil saya mencari atributnya lebih banyak lagi hingga lebih detail sehingga mendapatkan 20 atribut mulai dari nama, email, nomor telepon sampai ke status karyawan itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah normalisasinya. Bagaimana normalisasi dari data-data yang tadi sebanyak 20 atribut itu? Di sini adalah hasil dari normalisasinya. Kebetulan sini saya menggunakan Figma ya untuk melihat hasil normalisasinya. Nah, ini dia. Jadi, kalau ada datanya bentuknya itu anormal, dia hasilnya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh kalau di abnormal ya. Nah, kalau anormal itu dia biasanya datanya masih banyak yang nyatu nih. Seperti contoh ada tempat lahir di sini tuh. Data pertama dan keduanya nyatu nih tempat lahirnya. Dan juga secara uang makan, gaji pokok, dan sejenisnya itu masih nyatu semuanya. Jadi itu sebabnya kenapa ini disebut anormal. Terus penyebab lain apa ini disebut anormal? Karena datanya sama, ini otomatis ada banyak data yang seharusnya tuh kalau sama kayak gini, itu nggak bisa masuk ke dalam database manajemen sistem pada komputer. Mungkin kalau secara Excel masih bisa, tapi untuk di database manajemen sistem kayak MySQL dan kawan-kawannya itu nggak bisa. Karena ini redundansi atau artinya pengulangan gitu. Jadi datanya itu sama. Kita harus spesifikin lagi datanya. Nah, normalisasi tahap pertama itu kita bisa nyebutnya 1NF ya. 1NF. Di sini hasil dari anormal sebelumnya itu dipecah. Dipecahnya bagaimana? Sebenarnya kurang lebih mirip. Perbedaannya itu hanya di datanya jadi satu baris semuanya. Jadi nggak ada tuh yang namanya penyatuan kolom kayak gini. Tetapi semuanya dijadikan satu baris. Seperti tadi nih, tempat lahir kan sama. Tapi kita pecah dua nih untuk data 1 dan 2-nya. Walaupun namanya sama. Tetapi karena dia ini datanya berbeda, baris datanya berbeda, akhirnya lebih baik seperti ini. Gitu. Dan yang lainnya juga sama nih dari uang makan, gaji, dan sejenisnya ya. Terus, apakah ini datanya sudah benar? Tentu belum. Oleh sebab itu, dia masih bisa dilanjut ke bentuk 2NF. Nah, bentuk 2NF ini sudah mulai terbentuk nih, kelompok-kelompok dari data ini. Kayak ada user atau karyawan, terus ada data slip gaji atau gajinya gitu. Terus ada data role juga, terakhir ada data riwayat karyawan. Nah, ini udah mulai terbentuk nih dari data yang awalnya masih nyatu seperti ini sudah terbentuk dipecah-pecah. Karena ini 2NF, jadi ini masih belum bisa dibilang baku ya, karena masih ada beberapa data yang sama sehingga masih bisa dipecah lagi gitu. Nah, contohnya nih di sini kita udah pecah-pecah ya beberapa. Kayak ini kalau user atau karyawan berarti ini khusus hanya data-data karyawannya. Nah, kalau yang berhubungan dengan uang makan, gaji pokok, tunjangan, total gaji, intinya keuangan itu kita taruhnya di gaji, slip gaji. Nah, di sini juga awalnya user role itu kan masih nyatu di dalam karyawan ya. Sekarang sudah dipecah menjadi role dan status.
Terus penghubung dari mereka semua itu apa? Penghubungnya itu ada di nama kolom yang sama. Kayak contoh nih, di sini user itu ada kolom namanya no atau nomor ya ini. Terus di slip gaji juga ada no. Ini dia terhubung nih. Gitu. Terus juga untuk user role juga ditambahkan ID, sehingga riwayat karyawan juga dia juga ada no ya. Nah ini datanya sudah terhubung. Terhubung dalam artian mereka bisa mengakses data yang berada di tabel lain gitu. Tapi untuk penyebutannya itu nanti dijelaskan lebih detail ya. Apakah data sudah valid? Belum. Tentu belum. Hingga yang terakhir adalah 3NF. Nah, di 3NF ini datanya memang bukan data. Kita nyebut tabelnya itu lebih banyak lagi. Tetapi dengan data tabel sebanyak ini datanya sudah valid. Dalam artian udah nggak ada redundansi lagi. Sebelumnya kan kita nggak punya tabel strata, jurusan, jabatan tuh nggak ada ya. Terus perusahaan juga nggak ada. Sekarang dimunculin. Ini hasil dari perpecahan dari 2NF sebelumnya. Intinya adalah semua data-data yang ada di sini itu nggak akan bisa redundansi lagi. Dan juga sudah saling berkesinambungan. Nah, kesinambungannya gimana? Kita menggunakan kolom-kolom tadi. Di sini ada nomor, sini ada jurusan. Nah, ID jurusan kan ada di sini juga nih. Gitu. Kode strata juga nih, di sini juga ada kode strata. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ini bisa dibilang adalah tahap normalisasi paling terakhir ya. Bisa dibilang sudah selesai lah untuk normalisasi. Karena di video-video sebelumnya juga sudah dijelaskan kan. Jadi untuk jelaskan kembali. Oke, lanjut. Normalisasi sudah. Nah, selanjutnya adalah hasil dari normalisasi tadi. Nah, hasil dari normalisasi tadi itu kalau dimasukkan ke dalam manajemen sistem, kita nyebutnya mungkin database ya, database di komputer. Nah, hasilnya itu kalau semuanya sudah terhubung, itu seperti ini. Bisa dilihat tuh garis-garisnya. Nah, garis-garis ini itu kita nyebutnya adalah primary key dan foreign key. Jadi, pada dasarnya itu penggunaan key itu ada dua jenis. Yang umum digunakan ya itu ada dua jenis, yaitu adalah primary key dan foreign key. Nah, terus cara menentukannya gimana? Cara menentukannya itu kita lihat aja tuh garis-garisnya. Di situ kan ada logo-logo kunci ya. Di sini kan ada logo kunci. Nah, itu adalah primary key. Kalau dia merujuk ke tabel yang lain dengan nama kolom yang sama, ini contoh ID jabatan, ke tabel slip gaji, itu ada ID jabatan juga, tapi dia nggak punya kunci nih. Nah, ini namanya foreign key. Yang lain juga sama. Contoh kayak nomor di tabel karyawan, ada nomor juga di slip gaji. Bahkan nggak cuma di slip gaji, di riwayat karyawan pun ada nomor. Oleh sebab itu, nomor di karyawan adalah foreign key, dan juga di tabel yang lain itu namanya foreign key. Ini primary key ya, maaf. Nah, oke. Terus untuk tipe data atau kamusnya gimana? Tipe data itu kita bisa melihatnya di sebelah sini. Nih, di sebelah nama fieldnya. Jadi contoh kayak ID jabatan, di tipe datanya integer. Terus di bawahnya itu ada jabatan, tipe datanya adalah varchar. Di sini sudah bisa terlihat ya kalau misalkan dia varchar tuh rata-rata pasti warnanya agak berwarna lah intinya. Kalau yang lainnya putih kan, kayak integer tuh rata-rata putih tuh. Tapi kalau yang varchar itu memang berwarna. Nah, itu adalah tipe data. Terus yang ada di dalam kurungnya apa? Itu adalah panjang dari data itu sendiri. Di sini kita harus menentukan dan menspesifikan berapa panjangnya. Kalau nggak dispesifikan itu cukup berbahaya ya karena memberatkan database itu sendiri. Tujuannya database kan untuk mudah diakses ya, untuk mudah membaca datanya. Tapi kalau bisa jangan berat-berat gitu. Itu sebabnya kita harus teliti dan juga memikirkan dengan matang berapa panjang dari isi data tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah penentuan tabel master dan transaksinya. Nah, yang mana nih tabel master? Yang mana tabel transaksi? Lagi pula tabel transaksi dan master itu apa? Oke.
Jadi tabel transaksi dan master itu adalah tabel yang sebenarnya sama, tetapi secara datanya itu berbeda. Artinya gini, kita lihat nih contohnya. Di sebelah kanan tuh, itu ada database, bukan database, tabel ya, yang namanya strata dan juga jurusan. Nah, dia ini hanya memiliki primary key. Hanya memiliki primary key. Dia nggak punya foreign key, berbeda dengan slip gaji. Lihat slip gaji. Dia memiliki primary key sekaligus foreign key. Bahkan 2 foreign key-nya. Untuk nomor ke tabel karyawan dan juga di jabatan ke tabel jabatan. Nah, artinya apa? Artinya setiap database yang hanya memiliki primary key itu bisa disebut tabel master. Secara penggunaan key ya, tetapi kalau secara data, tabel master itu adalah data yang enggak berubah sama sekali. Mungkin bukan enggak berubah sama sekali, tetapi perubahannya itu sangat minim. Sangat minim sekali. Kayak misal nih, di strata. Di strata perubahannya apa sih misalkan? Mungkin hanya nama stratanya. Kayak misalnya namanya kayak S1 itu adalah sarjana. Terus S3 adalah doktor. Nah, penulisan doktor bisa aja typo. Nah, itu kan hanya typo aja, pembenaran typo. Tetapi namanya tetap sama-sama doktor kan? Gitu dia contohnya. Nah, berbeda dengan tabel transaksi. Tabel transaksi itu adalah tabel yang datanya selalu berubah. Dia itu sangat dinamis. Dinamis itu kayak gimana? Ya tadi, selalu berubah. Contohnya apa? Contohnya adalah slip gaji. Gaji itu dia kan nggak netap. Bisa aja someday mungkin setelah karyawan ini 1 tahun atau at least kalau dia kerjanya bagus bisa aja dinaikin lebih cepat kan. Nah, itu bisa aja uang makannya mungkin bulan ini uang makannya 1 juta, tapi bulan depan nggak tahu. Siapa tahu bulan depan cuma 500 ribu. Itu yang disebut dinamis. Oleh sebab itu, slip gaji nggak bisa tuh masuk sebagai tabel master. Berbeda dengan strata, jurusan, jabatan, dan perusahaan. Mereka bisa disebut sebagai tabel master. Nah, semoga sampai sini paham ya perbedaan tabel master dan juga tabel transaksi. Terakhir itu adalah relasi. Relasi itu apa? Relasi itu adalah penghubung. Seperti yang tadi dijelaskan, penghubung itu kita makainya penggunaan key itu sendiri. Primary key dan foreign key. Nah, terus juga relasi itu bisa juga disebut tabel itu sendiri. Jadi ini bisa disebut sebagai relasi jabatan. Ini adalah relasi slip gaji. Cuma memang penggunaan kata-kata itu agak sedikit jarang digunakan ya. Kita mungkin kalau udah di tekniknya itu teknisnya ya, itu kita langsung sebut aja. Oh ini tabel jabatan terhubung ke tabel slip gaji. Penghubungnya apa? Penghubungnya di jabatan. Udah selesai. Biasanya kita hanya seperti itu. Kalau di teknisnya ya. Oke lanjut. Terakhir. Belum terakhir sih. Ini sebelum terakhir. Itu ada APL, arsitektur perangkat lunak. Nah, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya ya, ini masih sama, belum ada perubahan. Jadi pertama kita tuh sebagai karyawan pasti harus login dulu. Nah, hasil dari loginnya itu ngambil dari info karyawan. Nah, manajemen user itu adalah nama sistemnya. Mungkin kita akan nanti masukkan ke dalam nama database aja ya, biar simple gitu. Terus isi dari hasil login itu ada master, gaji karyawan, riwayat karyawan. Nah, master ini adalah tabel master yang tadi kita jelaskan ya. Itu ada karyawan, perusahaan, strata, jurusan, jabatan. Hanya ada 4. Hasilnya apa? Hasilnya adalah info-info dari tabel tersebut. Terus di bawahnya ada gaji karyawan dan juga riwayat. Mereka ini adalah transaksi. Jadi datanya selalu dinamis. Lihat aja gaji karyawan itu dari gaji menghasilkan slip gaji. Nah itu kan selalu dinamis. Riwayat karyawan juga sama. Bisa aja riwayat dia bulan ini di sini, bulan depan di sana gitu. Kita nggak ada yang tahu kan. Selalu berubah data-datanya. Gitu. Nah ini baru yang terakhir. Yang terakhir adalah ERD. ERD itu sendiri adalah Entity Relationship Diagram ya. Sudah dijelaskan di sebelumnya juga. Ini adalah intinya diagram yang menjelaskan relasi dari tabel tadi. Mungkin kalau tadi secara teknisnya ya seperti itu. Nah kalau secara teorinya, relasi itu kita biasanya buatnya di sini. Di ERD itu sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat nih. Kayak contoh.
hubungan karyawan dengan jurusan itu apa. Kalau secara tabel mungkin primary key foreign key, tetapi kan nggak mungkin kita jelaskan ke orang itu, ini penghubungnya dari primary key dan foreign key gitu. Itu agak tidak make sense. Karena mungkin orang yang teknis paham ya, tapi orang yang cukup awam belum tentu paham. Kita harus menjelaskan dalam bahasa yang lebih manusiawi. Nah ini salah satu contohnya. Karyawan dengan jurusan itu penghubungnya ada di kata memiliki ini. Ini adalah kata kerja ya, harus kata kerja. Nah, apa ini namanya belah ketupat ya? Nah, belah ketupat itu kita nyebutnya decision. Kalau di flowchart, iya betul, kalau di flowchart. Tetapi karena ini YARDI, kita nyebutnya ini sebagai relasi. Jadi, kalau dibaca, karyawan itu memiliki jurusan. Udah, that's it. Hanya simple itu aja sebenarnya cara membacanya. Jadi orang awam pun langsung paham, oh iya, karyawan memiliki jurusan. Itu sudah pasti. Betul kan? Nah, itu salah satu contohnya. Terus, yang satu-satu ini apa nih? Yang warna merah nih. Satu, satu, satu. Bahkan ada M juga. Itu adalah kardinalitas. Atau jumlah dari data tersebut bisa berinteraksi. Kayak contoh. Ini pakai karyawan dan jurusan lagi. Satu karyawan memiliki satu jurusan. Betul kan? Dia satu karyawan pasti memiliki satu jurusan. Kalau dibalik juga sama. Satu jurusan dimiliki satu karyawan. Ya, betul sekali. Terus kalau yang M itu apa? M itu adalah many. Ada 3 jenis sebenarnya. Ini udah dijelaskan juga sebelumnya. Ada one to many to many. Kebetulan di sini yang one to many itu adalah jabatan memiliki riwayat karyawan. Karena satu jabatan itu bisa dimiliki oleh riwayat karyawan. Betul kan? Nah, itu sebabnya ini pakai many. Terus kita bisa lihat nih yang di gelembung-gelembung ini namanya atribut ya. Dari 20 atribut tadi ini kalau dipecah menjadi YARDI seperti ini. Lebih rapih dan lebih mudah dibaca. Terus yang bintang-bintang ini apa nih? Terus juga di bold gini kan. Itu adalah penanda untuk kuncinya. Entah dia primary key atau dia foreign key. Cara lihatnya gini, kalau misalkan dia bintangnya 1, itu sudah pasti dia primary key. Tapi kalau bintangnya 2, dia adalah foreign key. Begitu. Ini contohnya nih. ID jurusan di tabel jurusan itu pasti primary key kan. Makanya dia cuma 1. Tetapi ID jurusan di karyawan itu dia bintangnya 2. Artinya dia adalah foreign key. Ngeforeng dari tabel mana? Dari tabel jurusan. Itu sebabnya mereka bisa terhubung nih. Selain dari relasinya, secara teknisnya mereka juga sudah terhubung dari atribut itu sendiri. Semoga paham sampai sini ya. Oke, selanjutnya adalah demonstrasi SQL pada command prompt. Kita langsung aja ya. Pertama tuh kita buka command prompt-nya dulu. Nah, di sini saya menggunakan terminal. Nah, terminal ya. Terminal pada Windows. Sama saja intinya dengan command prompt. Cuma di sini terminal pada Windows itu bisa menggunakan beberapa perintah Linux ya. Jadi itulah kenapa saya menggunakan PowerShell Windows. Untuk mengakses server dari SQL pada command prompt, itu kita membutuhkan satu aplikasi namanya XAMPP. Nah, ini isi dari aplikasinya. Yang perlu kita hidupkan itu adalah server Apache dan database MySQL. Sesuai namanya MySQL, jadi kita menggunakan database MySQL. Gitu. Nah, terus gimana cara aksesnya secara command prompt? Itu kita harus masuk ke folder XAMPP. Di sini ada di mana sekarang? Oh, sekarang berada di user. Kita harus pindah dulu ke C karena folder exam tuh biasanya pas install ada di sini. Di C. Jadi kita keluar satu folder lagi. Nah, sekarang sudah berada di C. Nah, kalau di LS dia muncul nih exam pp. Nah, kita harus masuk ke dalam situ. Berarti change directory
exam PP. Nah, caranya biar gitu pakai tab ya. Jadi ketik huruf depannya atau ya beberapa inisial, habis itu di tab. Nah, habis itu kita masuk lagi ke MySQL, sekali lagi ke bin. Nah, sampai sini sudah selesai. Disinilah gerbang untuk kita masuk ke dalam servernya. Perintahnya itu adalah mysql -u root -p. Di sini error karena MySQL itu tidak ada di terminal. Kenapa tuh? Ini penyebabnya hanya penulisan di sini aja ya. Bukan berarti MySQL nggak ada. Kita kan diinstal exam, jadi otomatis MySQL-nya ada. Untuk di terminal Windows ya, terutama, itu memang sedikit khusus untuk cara eksekusinya. Jadi kita di sini harus menambahkan titik slash. Baru kita bisa masuk ke dalam servernya. Ini untuk di terminal Windows. Mungkin kalau di Command Prompt itu nggak perlu. Tapi untuk khusus di terminal Windows seperti ini. Nah, baru ini bisa. Enter password. Selesai. Kita masuk ke dalam servernya. Di sini bisa dibaca tuh, welcome to MariaDB Monitor. Server versionnya juga tuh, terbaca. Terus, langkah selanjutnya adalah pembuatan database ya. Kita namain database itu manajemen karyawan aja ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada database apa aja. Apakah database sudah ada gitu maksudnya. Ternyata belum ada ya. Dari huruf M tuh, manajemen karyawan nggak ada kan. Oke, itu kita buat. Create database manajemen karyawan. Enter. Oke, one row affected. Coba kita lihat lagi. Apakah sudah masuk? Ya, sudah ada ya. Manajemen karyawan. Lalu bagaimana cara kita menggunakan database-nya? Itu kita hanya tinggal ubah aja nih. Tadi kan show jadi use. Enter. Use database. Mohon maaf. Ini bukan database, tapi use manajemen karyawan. Nah, baru change it. Yang awalnya non berubah menjadi nama database-nya. Oke. Selanjutnya adalah ini kita giniin aja biar mudah. Selanjutnya itu memasukkan semua tabel-tabel ini ke dalam database manajemen karyawan. Untuk sekarang kalau di show table, untuk menampilkan semua tabel ya, tabel-tabel yang ada di database ini, itu nggak ada, empty set. Oleh sebab itu, kita harus menambahkan tabelnya. Tetapi ada urutannya untuk menambahkan tabel itu. Karena di sini ada primary key dan foreign key, dan juga tabelnya terpecah dua menjadi master dan transaksi. Itu biasanya kita harus implementasi pembuatan tabel yang master terlebih dahulu. Agar nanti tidak ada error pada saat pembuatan foreign key-nya. Nah, oleh sebab itu, di sini saya ambil contoh untuk strata, jurusan, dan karyawan saja ya. Nah, karena tabel masternya itu strata dan jurusan, sementara karyawan itu kita anggap sebagai transaksi, karena dia punya dua foreign key, itu pembuatannya berarti yang harus dilakukan adalah membuat strata dan jurusannya terlebih dahulu, baru ke tabel karyawannya. Untuk pembuatan tabelnya, itu kita gunakan perintah create lagi, tetapi bukan create database, tapi create table. Lalu di sini nama tabelnya, kita ambil yang strata dulu. Di sini kita kasih kurung buka. Habis itu kita enter aja. Nah, artinya enter di sini bukan eksekusi, tetapi kodenya kita buat menjadi dibaca ke bawah gitu. Jadi biar gak terus ke kanan, tapi bisa di ke bawah kan. Lalu di sini adalah nama fieldnya atau nama kolomnya. Di sini nama kolomnya kode strata. Kita ikuti strata. Lalu selanjutnya adalah tipe datanya. Tipe datanya varchar. Panjangnya 2. Nah, karena dia primary key, kita tambahkan di sini primary key. Udah, ini adalah contoh inisialisasi primary key pada suatu field dan langsung dari proses pembuatan tabelnya.
Karena dia punya 2 field, kita kasih koma, lalu kita enter lagi. Nah, field keduanya apa? Atau kolom keduanya itu apa? Nama strata. Sama juga, tipe datanya apa, tetapi panjangnya berbeda kan? Sebelumnya 2, ini sekarang 50. Lalu dia primary key atau foreign key? Bukan keduanya. Nah, karena dia bukan keduanya, kita langsung tutup aja. Karena tadi kan dia dibuka. Ini dibuka, sekarang kita tutup. Tutup, titik, koma. Habis itu di enter. Nah, query oke. Kalau kita show table, muncul tuh, strata. Hal yang sama juga berlaku untuk di jurusan. Kita buat ya. Create table jurusan. Kita buka, lalu ID jurusan. Itu integer 5. Dia primary key. Habis itu kita koma, lalu lanjut nama jurusannya. Apa nih, varchar. Panjangnya 50. Karena dia bukan apa-apa, kita langsung aja tutup, titik koma, selesai. Sepertinya loading dia. Oke, sepertinya ada errornya, dia terlalu lama. Kita eksekusi ulang. Tapi sudah masuk ya jurusan. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, karena strata dan jurusan sudah, itu sebagai tabel master, kita lanjut ke tabel transaksinya, itu yang karyawan. Nah, karena yang karyawan itu cukup panjang, jadi sepertinya lebih enak bikin di sini nih. Kita biasanya pakai kode editor atau notepad ya. Di sini saya menggunakan kode editor saja. Nah, biasanya kalau pembuatan SQL daripada langsung di sini, karena di sini kalau error itu harus ulang lagi kan. Saya biasanya tuh menggunakan di kode editor terlebih dahulu. Jadi kita buatnya di sini. Ke sini saja. Nah, oke. Create table namanya karyawan. Habis itu dia butuh, dia ada nomor integer panjangnya 10, dia merupakan primary key. Nah, lanjut lagi. Dia punya nama varchar 50. Lanjut lagi dia punya email 50, terus nomor telepon varchar juga panjangnya 20. Dia punya tempat lahir itu varchar 20. Dia punya tanggal lahir, tipe datanya date. Nah, ini tipe data baru ya, tipe data date. Habis itu dia punya alamat varchar 100, terus kode strata. Nah, kode strata di sini sudah tertebak ya. Ini adalah foreign key. Tapi kita tulis dulu varchar 2, samain panjangnya juga. Habis itu ada ID jurusan. Ini juga sama, merupakan primary key. Habis itu kita butuh status. Status itu tipe datanya char. Satu saja. Nah, di sini kita itu perlu menghubungkan foreign key yang ini ke primary key tabel mereka sendiri. Nah, caranya itu gimana? Di sini tuh biasanya kita ketik yang namanya foreign key, habis itu
nama tipe data kan tuh. Field yang di sini, berarti kan kode strata yang di sini. Nah, references kemana? Ke tabel strata. Tipe datanya bukan tipe data. Maksudnya adalah fieldnya adalah kode strata. Nah, kayak gini. Ini untuk menambahkan foreign key. Tipe ya, foreign key. Nah, ini baru kode strata. Kita copy aja. Lalu kita ganti ini. Karena ini VS Code, jadi Ctrl D aja biar cepat. Kedua-duanya langsung ke select. Kita ganti jadi ID jurusan. Habis itu, tabelnya kita ganti jadi jurusan. Nah, sampai sini sudah selesai pembuatan karyawan. Kalau kalian tadi bertanya, kenapa ini tiba-tiba bisa muncul suggestion gitu. Nah, tuh kayak gini. Terus tinggal di tab doang. Itu menggunakan GitHub Copilot ya. Itu AI bawaan dari GitHub sebenarnya. Nggak sengaja nyala aja di sini. Gitu. Nah, karena sudah dibikin di sini, kodenya itu kita bisa langsung eksekusi di sini. Tinggal di copy, terus Ctrl V atau paste. Nah, kalau ditanya kayak gini ada warning, kita paste anyway aja. Sama persis dengan yang tadi kita ketik. Apakah ini bisa? Oh, ini error. Nah, errornya di sini karena ada koma. Daripada kita harus ngulang satu persatu ngetik di sini, karena tadi kita menggunakan VS Code, jadi lebih enak langsung seperti ini. Kita copy lagi, kita paste di sini. Nah, ini berhasil sudah. Cuma seperti tadi ya ini, sepertinya terlalu lama untuk eksekusi. Aku stop saja deh. Lalu masuk lagi. Nah, karyawan sudah ada ya. Kalau misalkan kita ingin lihat deskripsi atau detail struktur tabelnya, itu kita bisa menggunakan show desk apa karyawan. Bukan? Oh, tidak perlu ada show-nya, aku lupa. Nah, lah error juga sepertinya ya. Oke deh, kalau kayak gitu. Lanjut aja. Nah, itu adalah cara pembuatan tabelnya ya. Di sini saya hanya menggunakan 3. Saya dipercepat saja biar tidak makan waktu. Gitu. Oke. Selanjutnya, tadi saya sudah menambahkan semua tabelnya ya. Nih untuk create table, jabatan, perusahaan, slip gaji. Nah, kalau di show table, sekarang semuanya sudah ada. 1, 2, 3, sampai 7. Dan ini juga sama. Semuanya sama persis. Termasuk korelasi foreign key dan primary key-nya. Gitu. Ini kalau di describe juga sudah bisa ya. Tadi memang sepertinya error tuh. Nah, ini adalah struktur dari tabelnya. Sama persis kan, nomor, nama, email, tuh, nomor, nama, email. Oke. Karena ini baru pembuatan dari tabelnya, ini belum ada datanya nih. Cara kita melihat datanya tuh kita select bintang from nama tabelnya, karyawan. Contoh aja ya. Nah, empty set karena datanya memang belum ada. Terus cara memasukkan datanya itu bagaimana? Cara memasukkan datanya itu kurang lebih sama dengan perintah-perintah yang create table-nya. Tetapi bedanya di sini kita menggunakan perintah insert. Jadi kayak gini. Dan urutannya juga sama persis ya, seperti tabel. Itu harus yang transaksi kan tuh. Yang master duluan baru ke transaksi. Gitu. Contoh, di sini insert. Nih, kita menggunakan insert into lalu nama tabelnya. Nama tabelnya itu kita ambil contoh strata aja ya, strata. Terus kita kasih kurung buka aja. Enggak, bukan kurung buka. Di sini kita kasih values.
Baru di sini kita kasih kurung buka dan kurung tutup. Kita isinya di dalam kurungnya nih. Nah, isi yang di sini itu adalah data kolom pertamanya. Kolom pertamanya kan berarti kode strata. Kode strata itu kan varchar. Berarti kalau varchar kita butuh petik gini. Terus kita namain contoh S1. Kita kasih koma. Lalu ini adalah field keduanya. Nama stratanya. S1 itu apa? Sarjana. Nah, kayak gini. Ini input satu data. Karena kita mau input misalkan 3 data, itu kita kasih koma, kita buat lagi di bawahnya, sama seperti atas. Kurung buka kurung tutup, kita pakai petik, lalu di sini isi deh, S2 gitu misalkan. Ini adalah pasca sarjana. Terus, kita buat satu lagi, itu D3 misalkan. Diploma, nah lupa nih, diploma 3. Nah, kalau sudah selesai, kita tutup langsung dengan titik koma. Nah, artinya record masuk nih, record 3, duplikatnya 0, karena memang gak ada yang duplikat. Terus, cara kita lihatnya sama seperti kode yang ini, select bintang from, nama tabelnya. Berarti select bintang from, nama tabelnya, strata. Nah, muncul tuh, D3, S1, S2. Nah, untuk yang lain juga sama seperti ini, cara inputnya. Di sini saya percepat saja ya. Oke, data terakhir itu adalah slip gaji ya. Nah, kebetulan slip gaji itu kebanyakan kan integer. Kalau integer itu sebenarnya insertnya sama aja. Di sini saya kembali ke VS Code ya. Ini kode-kode yang sebelumnya. Sebenarnya sama saja, insert into slip gaji values. Nah, perbedaannya dia itu pas insert. Karena dia integer, integer itu nggak butuh yang namanya petik. Seperti ini tuh, petik. Ini juga tuh. Dia langsung saja. Contoh, di sini kan berarti 1, di sini juga 1, terus gajinya berapa? Misal uang makannya 1 juta, ini sudah dikasih ini ya. Nah, udah dikasih suggestion. Misalkan gaji pokoknya 7, lalu tunjangannya misalkan 5. Ya, lalu totalnya berapa tuh? Total dari semuanya. Dan seterusnya gitu. Oke, kayak gini ya. Ini untuk yang slip gaji, karena dia memang semuanya integer, jadi dia pembuatannya kayak gini. Agak sedikit beda dengan yang lain. Nah, kita eksekusi di sini. Enter. Nah, record 3 sudah masuk. Oke, sekarang semua datanya sudah masuk ya. Kalau di show tables, terus kita mau lihat semuanya, itu sudah ada. Mau select apapun gitu. Select bintang form karyawan, misalkan yang tadi awalnya kosong. Nah, ini sudah ada datanya. Ini cukup berantakan karena memang posisinya kecil ya. Nah, ini kalau diperbesar dia kayak gini, lebih rapi. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah kebetulan saya di sini harus demonstrasi insert update delete record ya. Kebetulan dan juga insertnya tadi kan sudah. Berarti tinggal update dan delete recordnya. Tapi biar lebih enak, itu mending kita buat ulang saja. Di sini saya menggunakan tabelnya itu yang strata saja ya sepertinya. Oh enggak deh, yang jabatan aja. Biar lebih mudah untuk diubahnya. Dan lebih make sense untuk studi kasus gitu. Jadi saya studi kasus gini, saya ingin menambahkan jabatan baru yang namanya kasir. Karena jabatan sekarang itu hanya ada jabatan. Nah, jabatan sekarang tuh baru ada software engineer, human resource, dan akuntansi. Saya ingin menambahkan satu lagi, yaitu kasir. Berarti kan insert
into jabatan, terus values-nya apa? Values. Nah, ID-nya itu 4. Nah, di sini values-nya nih. Kasir. Koma. Terus kalau saya panggil lagi, select bintang from jabatan, nah di sini sudah ada kasir. Itu untuk insert-nya. Terus ternyata ID jabatan 4 itu bukan kasir. Saya pengen ubah jadi customer service. Nah, itu bisa. Caranya kita menggunakan kode yang namanya update. Update. Nama tabelnya apa? Jabatan. Nah, apa yang mau diupdate nih? Kita set jabatannya, nama jabatannya di sini. Jabatannya sama dengan jabatan yang baru, customer service. Di mana where ID jabatannya itu adalah 4. Nah, jadi ini adalah kode untuk mengubah recordnya. Di sini saya ingin mengubah kasir menjadi customer service. Nah, penandanya itu adalah ID jabatannya. ID jabatannya adalah yang keempat. Biar spesifik data mana yang ingin diubah. Kalau di enter, one changed. Artinya berhasil diubah. Kalau kita balik lagi, nah, ID 4 sudah berubah menjadi customer service. Terus ternyata customer service udah nggak kepake nih, pengen dihapus. Gimana caranya? Kita gunakan delete saja. Delete from nama tabelnya jabatan where. Nah, ID jabatan berapa? Ternyata itu kan ID jabatan 4. Ini adalah kode untuk menghapus satu record. Dengan ketentuannya ID jabatan adalah 4. Jadi saya ingin hapus yang ini ya. Enter. Nah, one row affected. Row yang ini nih yang dimaksud. Jadi kalau di select bintang from jabatan lagi, dia datanya sudah nggak ada. Nah, kita kembali ke PPT-nya ya. Nah, itu adalah contoh demonstrasi SQL pada command prompt-nya. Oke, terakhir itu adalah demonstrasi SQL pada PPMadmin. Kita langsung aja ya. Nah, aksesnya itu sedikit berbeda dengan command prompt. Kita ngaksesnya itu melalui website. Nah, gimana aksesnya? Gini caranya. Jadi kita masuk ke exam PP-nya lagi yang control panelnya. Nah, di sini ada tombol admin. Kita klik aja. Seharusnya sampai sini kita udah berhasil masuk ke PHP-admin. Di sini saya error karena port dari Apache-nya itu bukan default. Default-nya itu kan ada 80. Di sini saya ubah jadi 80-80. Oleh sebab itu dia error. Terus gimana kasusnya? Atau cara aksesnya kalau seperti ini? Itu kita harus spesifikan portnya 8080 / php my admin. Nah, cukup seperti ini aja kita sudah bisa masuk ke php my admin. Gitu. Atau kita langsung ketik ininya pun juga bisa. Jadi misal buka tab baru, terus kita ketik localhost 8080 php my admin. Untuk sama saja ya. Jadi bisa lewat exam atau langsung di browsernya gitu. Browser apapun bisa. Di sini saya menggunakan HD. Nah, lalu kita lihat di menu sidebar kiri itu, ini adalah daftar database-nya. Di sini kita bisa lihat ada manajemen karyawan. Ini manajemen karyawan adalah database yang tadi kita bikin di command prompt. Hasilnya juga sama persis, isinya juga sama. Nah, tuh, jurusan, terus juga di karyawan juga sama, tuh, sama persis. Nah, yang saya ingin tunjukkan di sini itu adalah sama seperti di command prompt, tetapi di PHP-admin. Di PHP-admin itu lebih simpel lagi. Contoh kayak buat database di sini. Ini kita buat database namanya manajemen karyawan 2 ya, biar berbeda dengan yang ini. Kita kalau mau buat create, nggak perlu ketik SQL ya, langsung aja isi nama database-nya, klik tombol create, selesai.
database manajemen karyawan 2 sudah dibentuk. Sudah terbuat ya. Tapi tabelnya masih kosong. Gimana cara isi tabelnya? Gampangnya itu kita memang menggunakan SQL. Tetapi karena isinya sebenarnya sama aja dengan manajemen karyawan, dan juga kebetulan di sini saya udah punya kodenya yang berasal dari via command prompt tadi ya, lebih baik dimanfaatkan gitu. Kalau kayak gitu, kita copy aja semuanya. Kita taruh di sini. Habis itu kita running. Runningnya ada 2 cara nih. Bisa ketik tombol Go di sini atau pada keyboard itu Ctrl plus Enter. Di sini saya menggunakan tombol Go saja. Nah, ini semuanya berhasil nih tandanya nih. Checklist gitu. Bahkan sampai ke data terakhir tuh, insert into, slip gaji. Nah, kalau kita lihat datanya, kita klik database-nya, nah, semua tabelnya sudah ada. Datanya juga sudah ada tuh, sama persis. Karyawan tuh, sama kan? Nah, kalau kayak gitu, perbedaannya dengan Command Prompt apa? Perbedaannya cuma satu. Di sini, kita bisa melihat secara tampilan. Kalau di Command Prompt, kita harus ngetik secara kode. Di sini juga bisa secara kode. Nih, menu SQL. Tetapi, secara tampilannya ini lebih enak dipandang gitu. Terus juga sama seperti di kasus sebelumnya, saya ingin menambahkan jabatan baru. Jabatannya itu adalah kasir. Apakah saya perlu ketik SQL lagi? Bisa, bisa aja. Tetapi karena ini PHP admin, saya ingin cara cepatnya saja. Itu kita masuk ke menu insert. Menu insert ini muncul kalau kita ada di salah satu tabel ya. Kalau kita lagi di database, nggak ada insert tuh. Nah, karena saya mau menambahkan jabatan, saya masuk ke jabatan. Nah, di sini insert. Nah, sini kita tambah ini, ID-nya 4. Lalu jabatannya itu kasir. Udah cukup sampai sini. Kita klik go. Ini hasil query-nya. Hasil query-nya sama dengan yang dibuat di command prompt kan. Kalau kita balik ke browse, nah, kasir sudah ada. Hanya semudah itu menggunakan PHP admin untuk menambahkan data. Terus kalau ingin diedit datanya gimana? Misalkan ini ternyata jabatannya bukan kasir, tetapi guru gitu. Oke, diedit aja. Ganti jadi guru. Habis itu di go. Udah berubah tuh jadi guru. Semudah itu. Untuk menghapusnya juga sama. Di sini tombol udah ada tuh. Edit, copy, dan delete. Kita delete aja langsung. Oke. Udah selesai. Sudah hilang. Kalau di refresh pun cuma sampai 3 memang datanya. Hanya semudah itu menggunakan PHP admin untuk melakukan create, read, update, delete atau CRUD ya. Nah, ada satu menu lagi yang ingin saya tampilkan. Itu adalah fitur join. Join. Nah, join itu untuk apa? Join itu untuk menampilkan data yang berasal dari 2 tabel berbeda. Jadi kalau kita lihat ke desainnya atau relasinya, itu pada PHP admin, kita klik database dulu, lalu di sidebar ini navbar ya namanya, itu ada desainer. Kita masuk ke sini. Nah, ini hasilnya. Ini sama persis dengan yang ada di PPT-nya tadi ya. Cuma memang ini tidak serapih yang di PPT, tapi sama intinya. Bisa dilihat tuh. Misal saya ingin menampilkan nama karyawan beserta total gajinya gitu. Bagaimana nih caranya? Karena dia kan berada di 2 tabel yang berbeda. Atau saya ingin menampilkan total gajinya aja deh. Berarti ini di satu tabel aja deh gitu. Berarti ini nggak pakai join ya. Saya ingin menampilkan karyawan beserta total gajinya. Berarti total karyawan dan total gajinya. Cukup pakai tabel ini aja. Gimana tuh caranya? Caranya seperti ini. Kita select. Terus di sini ada nomor. Nomor itu berasal dari S. Kita kasih S aja ya. Nomor karyawan.
Terus kita kasih koma. Di sini kita kasih keterangan count, perintah count untuk menghitung ID, slip, gaji. Gitu. Ini kita kasih S, jumlah, slip, gaji. Kita kasih koma lagi. Nah, di sini saya ingin sum, menjumlahkan semua total gajinya. S, total gaji. Habis itu, dari tabel apa? From, slip, gaji. Setelahnya di group by. Nah, di group by apa? Di group by no atau nomor. Habis itu kita order by total gaji. Descending atau ascending. Tapi sini saya menggunakan descending. Habis itu running. Nah, ini hasilnya. Jadi nomor karyawannya ini. Dan kalau di count, ID slip gajinya itu ini, jumlahnya 111. Dan juga di sum total gajinya itu adalah ini. Ini untuk melihat berapa banyak gaji yang didapatkan dari karyawan yang nomor karyawannya ini gitu. Lalu terakhir saya juga ingin menampilkan yang join tadi gitu. Sini studi kasusnya saya ingin menampilkan nama karyawan beserta stratanya aja kali ya, biar cepet gitu. Dan juga cukup mudah sih, karena dia kan jaraknya juga deket. Nah, tuh. Saya ingin menampilkan nama karyawan beserta kode stratanya dan nama stratanya. Nah, mungkin seperti itu aja ya. Kita lanjut ke query-nya. Nah, itu kita menggunakan perintah join. Select K nama. K itu apa? Nanti dijelaskan. Lalu K kode strata. Terakhir adalah S nama strata. From karyawan K. Nah, K di sini itu adalah nama tabelnya. Nama tabelnya disingkat menjadi K. Jadi penulisan penyingkatan tuh kayak gini ya. Nama tabelnya dulu, spasi, singkatannya apa. Dan ini bebas aja. Boleh kok disingkat jadi car gitu. Boleh-boleh aja. Bahkan nggak harus karyawan atau car juga boleh. Misal user gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan atau umumnya itu pasti inisial dari nama tabelnya. Karena tujuannya untuk mempersingkat. Nah, gitu. Terus, di sini, karena saya kebetulan harus menggunakan full join, disuruhnya kita gunakan full join ke strata. Strata S. Kita singkat strata menjadi S. On itu adalah kunci penghubungnya. Kunci penghubungnya berarti kan primary key dan foreign key. Kita tulis foreign key-nya dulu. Atau primary key-nya dulu. Sama aja sih. Intinya mereka terhubung dua-duanya. Di sini saya ingin dari primary key-nya dulu deh. Berarti kan S kode strata. Sama dengan, nah, foreign key-nya apa? K kode strata. Udah cukup sampai sini aja. Lalu di running. Nah, di sini error nih. You have error syntax near full join. Kenapa? Karena full join itu tidak ada di MySQL. Dan ini memang sudah dibuktikan ya. Full join in MySQL. Bukan gini mungkin searchingnya. Is there is full join
are in my SQL. Nah, lihat tuh, unlike SQL Server, MySQL does not support full outer join as spread join type. Itu sebabnya kenapa ini error, karena kita menggunakan full join. Solusinya gimana? Gunakan join yang lain. Umumnya, atau saya keseringan biasanya menggunakan left join sih. Karena biar data paling kirinya itu data utamanya atau database-nya gitu. Base utamanya itu selalu ada, nggak kosong, nggak null. Itu sebabnya saya lebih senang menggunakan left join. Kita running, baru jalan dia. Namanya apa, kodenya apa, dan nama stratanya apa. Gitu. Ini menggunakan join. Terus di sini saya ingin edit. Ternyata harus dikasih kondisi. Kondisinya itu misalkan where. Namanya ternyata coba cari yang namanya tuh nggak ada gitu. Berarti is null. Is null di sini artinya cari yang nama karyawan itu nggak ada. Dan juga nomor teleponnya kosong juga. Nah, dah kayak gini aja. Di sini artinya saya ingin menampilkan nama, kode strata, dan nama strata pada tabel karyawan di join dengan strata. Ini kuncinya dengan keadaan namanya kosong, nggak ada namanya, dan juga nomor teleponnya kosong. Kita running, nah dia nggak ada isinya. Kenapa? Karena semua namanya dan nomor telepon itu terisi. Kita lihat aja di karyawan. Tuh, nggak ada tuh yang namanya kosong. Namanya semua terisi. Sama dengan nomor teleponnya. Dan kode yang tadi itu bisa diterapkan di command prompt. Nah, contoh nih. Ini adalah kode yang tadi ya. Tuh, select nama, kode strata. Nah, sampai is null-nya. Kita enter. Oh, ternyata ada error nih. Apa nih? Oh, ini masih menggunakan full join. Dia nggak bisa. Sama ya, full join di sini juga nggak bisa. Itu sebabnya kita harus menggunakan join yang lain. Di sini saya ganti menggunakan left join. Ini kode saya terus ini deh. Tuh. Nah, kita jalankan. Nah, empty set. Bedanya kalau di command prompt itu empty set, kalau di PHP admin dia itu bukan empty set, tetapi kosong. Hanya menampilkan nama field-nya saja. Nah, sebenarnya cuma sampai situ ya materi yang bisa saya sampaikan, dan juga ini presentasi terakhir. Terima kasih kepada dosen saya yang telah memberikan materi ini, memberikan studi kasus dan sejenisnya. Terima kasih kepada teman-teman saya juga yang telah membantu saya dalam mengerjakan ini. Nah, jika ada kurang kata yang tidak mengenakan dan juga penjelasan tidak masuk akal gitu, silahkan dikritik saja ya, saya menerima kritik dan saran. Nah, kurang lebih mohon maaf, saya pamit undur diri. Selamat tinggal semuanya.